Ketegangan yang melibatkan Agus Salim dan YouTuber Pratiwi Novianti kini memasuki babak baru, semakin memanas seiring tuduhan yang dilontarkan Agus sebagai korban kekerasan sadis berupa siraman air keras. Agus awalnya mendapatkan simpati luas dari publik. Kisah hidupnya yang menyedihkan menyentuh banyak hati, termasuk YouTuber Pratiwi Novianti yang berinisiatif menggalang dana untuk membantunya menjalani pengobatan. Namun siapa sangka di balik niat baik tersebut kini muncul konflik serius yang melibatkan uang donasi hingga mencapai miliaran rupiah. Masalah dimulai ketika Agus merasa tidak puas dengan pengelolaan uang donasi yang dikumpulkan oleh Pratiwi. Menurutnya, uang tersebut dipindahkan ke yayasan tanpa sepengetahuan dan izin darinya. Hal ini membuat Agus merasa dipermalukan, seolah-olah ia tidak bertanggung jawab terhadap dana tersebut. Tuduhan penyalahgunaan donasi pun sempat mencuat ke publik, memicu konflik terbuka antara dirinya dan Pratiwi. Dalam perkembangan terbaru, Agus mendapatkan dukungan penuh dari pengacara kondang Farhad Abbas. Tidak hanya memberikan dukungan moral, Farhad siap membawa kasus ini ke ranah hukum. Dalam sebuah video call yang diunggah di akun Instagram Farhad Abbas, pengacara kontroversial tersebut terlihat bertanya kepada Agus, siapa yang menjadi sasaran dari langkah hukum mereka. Dengan tegas, Agus menyebut nama Pratiwi Novianti sebagai pihak yang menurutnya bertanggung jawab atas penghinaan dan kerusakan keluarganya. Farhad Abbas pun tidak tinggal diam. Ia menilai pemindahan dana donasi ke yayasan oleh Pratiwi sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dalam video call tersebut, Farhad bahkan secara tegas menyebut bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pidana. Itu bisa masuk pidana loh, ujar Farhad. Dalam percakapan itu menekankan bahwa kasus ini bukan masalah sepele. Agus juga menjelaskan kronologi penerimaan donasi yang awalnya berjalan lancar. Dari informasi yang disampaikan, ia menerima 23 juta dari yayasan yang dikelola oleh Pratiwi, dan uang tersebut bertambah hingga total 35 juta setelah Pratiwi mempublikasikan nomor rekening pribadinya di media sosial. Namun masalah mulai timbul ketika donasi sebesar 1,5 miliar dikabarkan telah dipindahkan tanpa persetujuan Agus. Farhad Abbas yang dikenal sebagai pengacara dengan banyak pengalaman dalam menangani kasus kontroversial menggarisbawahi bahwa langkah pemindahan uang tersebut seharusnya dilakukan dengan izin jelas dari Agus. Dalam percakapan itu, Agus mengaku bahwa ia tidak sepenuhnya memberikan persetujuan atas pemindahan uang dalam jumlah besar tersebut, sehingga memperkuat argumen Farhad untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana kasus ini akan berkembang. Apakah Pratiwi Novianti akan memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait tuduhan yang dialamatkan padanya? Atau apakah pihak Agus akan segera melayangkan laporan hukum? Di tengah banyaknya spekulasi, publik terus menyaksikan bagaimana perseteruan ini akan diselesaikan. Meski demikian,
ada pertanyaan besar yang belum dijawab. Apakah konflik ini bisa diselesaikan dengan mediasi atau benar-benar harus diselesaikan di pengadilan? Farhad Abbas tampaknya sudah mengambil sikap untuk melawan secara hukum. Namun, apakah Pratiwi siap menghadapi tuntutan ini? Dalam situasi seperti ini, tidak menutup kemungkinan ada jalan damai yang bisa ditempuh. Mengingat kedua belah pihak semua terlibat dalam aksi sosial yang sama-sama bertujuan untuk membantu. Meski kini jalan mereka tampaknya sudah berbeda, selalu ada peluang untuk duduk bersama dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Namun, jika langkah hukum benar-benar diambil, ini akan menjadi salah satu kasus donasi paling kontroversial di Indonesia dan mungkin menjadi contoh penting tentang transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan bantuan publik. Bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah kasus ini akan memberi pelajaran baru bagi masyarakat tentang pentingnya kepercayaan dalam kegiatan sosial, atau justru menjadi awal dari konflik yang lebih besar? Kita tunggu kelanjutannya kasus ini sampai di mana.